sudah 8 hari ini, 18 hari ini, yang belum batal sholat tarawihnya ada, sudah batal ya, kodrat manusia. Apa hanya sudah khatam berapa kali? Kata Ibu Evi tadi sudah khatam 2 kali globalnya, 3 kali globalnya ya. Alhamdulillah saya sendiri sudah khatam 4 kali. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kita memaknai Ramadan ini agar mana Ramadan ini kita manfaatkannya sebaik-baiknya? Karena dalam hadis qudsi, bagi siapa yang sibuk dengan berzikir kepada Allah, yang sibuk dengan interaksi dengan Al-Quran, maka sesibuk-sibuk mereka dengan Al-Quran dan berzikir kepada Allah, tidak sempat meminta berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan apapun yang terbaik buat beliau-beliau yang sibuk dengan berzikir kepada Allah SWT. Maka jangan lewatkan setiap saat dalam Al-Quran, baik siang dan malamnya. Ramadan kan sudah pasti. Yang hadis Rasulullah sudah kita semua kaji ya, awal Ramadan pasti ada yang kaji, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu. Maka apa yang kita puasa ampuni dosa-dosa kita. Malam harinya man qiyamah fi yaumi Ramadan ya. Man shoma ramadhana, yang malamnya man qama ramadhana wa ihtisaban ya. Malam harinya adalah malam yang sangat berkah, baik siangnya juga begitu. Maka dalam setiap saat Ramadan ini kalau kita bicara nggak akan habis-habisnya. Yang sekarang bicarakan Ramadan sendiri artinya apa? Ada yang tahu? Ramadan artinya Ramadan bukan dari keutamaan dari Ramadan, tapi Ramadan. Puasa Ramadan, iya bulan puasa, panas puasa. Iya, kemarin udah ngomong sama Bu Warsinik di sana. Ramadan itu artinya sangat panas. Ya, bukan Ramadan sendiri mempunyai arti sangat panas. Kenapa? Sangat panas itu bisa melebur seluruh dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan dalam 11 bulan dapat kita lebur dalam 1 bulan ini. Maka di bulan Ramadan ini harus puasanya jangan seperti puasanya ular. Tahu nggak puasanya ular? Nah, tidur. Ular itu bukan gitu. Puasanya ular itu dulu binatang juga ingin punya keindahan. Tapi ular sama ulat ini beda. Puasanya ular itu bisa ganti dengan kulit, tetapi tetap saja jadi ular, ya enggak? Ular itu kalau lagi mau ganti kulit dia berpuasa. Itu apa di pohon-pohon itu ya dia nggak gerak berpuasa, tapi ganti kulitnya pun seperti masih tetap ular. Nah, puasa kita diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti puasanya ulat. Beda ya? Nah, ulat tahu kan? Ulat itu orang kalau megang nggak mau, jijik. Bahkan ulat kalau kita pegang tangan kita gatal, ya enggak? Maka ulat ini protes sama Allah, ya Allah, saya kenapa engkau ciptakan saya, banyak orang yang nggak suka sama saya. Engkau ciptakan saya bahkan orang nggak mau megang saya karena mungkin ada bulu saya yang mengakibatkan gatal. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wahai ulat, berpuasalah kamu. Berpuasalah kamu untuk menjadi apa yang orang-orang akan sukai. Maka tahu kan prosesnya metamorfose ulat? Dari ulat berpuasa kemudian menjadi kepompong, kemudian dia akan tumbuh kupu-kupu. Jadi kupu-kupu indah. Orang banyak yang nggak suka, apalagi suami-suami kita punya suku-suku malam. Bukan malam, oh jangan sampai ya. Nggak, kalau istrinya ada di Hongkong bermajlis, suaminya nggak bakal langsung suka sama kupu-kupu malam. Nah, jadi kita puasanya nih benar-benar. Maka kita dilatih bulan Ramadan ini, setelah Ramadannya akan kelihatan apakah kita masih megangin terus sama itu apa namanya, setan gepeng. Tahu nggak setan gepeng? Tuh setan gepeng. Nah, ya kita harus ada perubahan. Kalau bulan Ramadan ini kita
kita benar-benar berlatih, insya Allah setan gepengnya itu nanti yang keluar lagi ya. Kita akan sayang sama Al-Quran, perubahan dalam diri kita ya, kita lebih semangat. Sebenarnya saya merasakan Allah janji dalam surat apa? Allah janji la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur maka akan ditambah syukur itu. Kalau kita benar-benar, ini yang saya rasakan, bukti pada diri saya sendiri ya. Ini bukti kalau kita bersyukur, kita yakin sama Allah. Ramadan ini indah banget saya di rumah majikan itu, Bu. Di rumah majikan saya itu tinggal pacaran sama bos cowok. Dia itu kalau kerja jam 9 berangkat, jam 8 baru pulang. Saya bisa 12 juz satu hari. Kan nggak ada orang. Nggak ada orang 12 juz satu hari, enak banget. Kita baca, bahkan satu nikmat membaca Al-Quran, kita tidak pernah haus. Ya, air liur kita ini ngalir terus gitu loh. Jadi nggak haus. Jadi kita bersyukur sama Allah tentang sedekah yang Ibu Evi tadi bilangin. Sedekah di bulan Ramadan itu saya lihat tadi kok 20 semua gitu loh. Ya Allah, apa bedanya Ramadan sama hari-hari biasa gitu ya. Padahal kita yakin apa yang kita keluarkan di bulan Ramadan ini akan berlipat-lipat ganda. Ada yang ngeluarin tadi, ada yang bungkusan 100. Ya Allah, Bu, bedain lah bulan Ramadan sama bulan-bulan yang biasa. Bahkan ada yang cling gitu. Ya Allah, malu sama Allah, malu sama Allah ya. Karena apa? Kita yakin orang yang bersedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Dengan sedekah Allah akan tambah terus ya. Seperti niat kita tadi dalam bulan sebelum masuk Ramadan, kita sudah niat, ya Allah, saya niat bulan Ramadan ini seluruh gaji saya gak akan saya pakai buat sedekah. Yakin. Kalau yakin nggak, ya nanti kalau iya yakin, Bu, nanti kalau bapak siapa anak minta baju, suami minta koko, bingung ya. Iya. Tapi kalau kebingungan itu kita tanamkan lagi, maka nggak ada rasa ikhlas, rasa benar, rasa itu. Tapi kalau kita percaya yakin sama Allah, Allah nggak ganti di dunia, pasti di akhirat diganti lagi. Amin. Ya. Jadi sedekah nanti ini tinggal masih dikit lagi ya, masih ada beberapa Ramadan. Jadi mohon ya, kita latihan, kita benar-benar maknai Ramadan. Segala apa pahala kita beri lipat gandakan, segala apa yang wajib, amalan-amalan yang sunnah, pahalanya seperti yang wajib. Maka jangan tinggalkan sholat taraweh, jangan tinggalkan sholat rawatib, jangan. Karena apa? Kita nggak tahu Ramadan ini masih kita diberi kenikmatan, masih bisa bermajelis, masih sehat walafiat. Ada yang menjamin besok Ramadan tahun depan masih mengikuti? Tidak ada yang menjamin, Bu. Tidak ada yang menjamin. Coba ibu-ibu baca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Ketika sudah ayat 20 juz 28, baca hayati itu semua tentang kiamat, tentang di mana langit diterbangkan, bumi berpecah belah, air laut ditumpahkan semuanya. Baca itu, ya Allah, ngeri ya. Yauma yanfa'u malun walan banun illa atanallaha biqalbin salim. Yauma, akan datang suatu hari mana harta tidak berguna, ayah ibu tidak berguna, illa atanallaha biqalbin salim. Hanya hati yang tenang, hanya hati tenang yang akan berguna saat yaumul qiyamah nanti. Saya tadi pagi khatam Al-Quran, saya baca, saya maknai, ya Allah, mulut kami masih bisa membaca, mata kami masih bisa memandang, tapi kami kadang masih merasa malas untuk memandangnya. Bahkan kita renungi bacaan-bacaannya, maka hati kita akan tersentuh, akan benar-benar, ya Allah, yang sisa 12 hari ini, ayo upgrade lagi puasa kita ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan orang-orang yang puasa itu, yaitu memberikan farhatani, dua kebahagiaan.
Orang yang berpuasa itu Allah berikan dua kebahagiaan, farhatani, kebahagiaan yang pertamanya itu indal iftar. Ketika kita akan berbuka puasa itu Allah berikan kebahagiaan buat kita. Siapapun Allah memandang dalam hadis kursinya, hambaku berpuasa karena aku, menahan lapar haus, menahan dari apapun segala yang membatalkan puasa, maka pada saat itu Allah memberikan kebahagiaan. Apapun yang kalian minta akan dikabulkan sama Allah SWT. Kalau kita serius, kadang udah dibeli ngaji, Ramadan udah berapa umur kita nih? Umur kita, saya sudah mendekati 50 sebentar lagi. Alhamdulillah 50. Ngaji dari akil balik sampai sekarang, Ramadan juga udah 50 kali bulan. Tapi kenapa ya setelah Ramadan males lagi ngaji? Setelah Ramadan sedekah kembali 1000 lagi. Ya Allah, berarti ini Ramadannya latihan kita belum berhasil. Kalau kita berhasil, insya Allah segalanya akan berubah. Terutama orang yang dikaruniai Lailatul Qadar, orang yang diperlihatkan Lailatul Qadar, maka segalanya akan menjadi lebih baik lagi. Mereka akan benar-benar, ya Allah, ini adalah karunia kepadamu ya Allah, aku ridho atas apa yang kau berikan kepadaku, aku ridho banget. Dulu kadang saya ngeluh sama Allah, bapak ibu udah nggak ada, suami udah cerai, ya Allah, anak nggak punya, saya sendiri, ya Allah gimana? Ya emang iya, kadang kalau doa sama Allah gitu, ya Allah, bapak ibuku udah nggak ada, suami udah punya orang lagi, saya sendiri nggak punya anak, nggak punya siapa saya minta, hanya Allah. Nah, saya pernah mendengar juga ceramah kita ngaji ilmu yang bermanfaat itu, kalau ngaji kita dengerin bermanfaat, kita tanamkan dalam hati. Ngaji sama Ustazah Halimah, jangan pernah khawatir kalau kalian tidak punya suami. Jangan pernah khawatir kalau kalian tidak punya mobil. Jangan pernah khawatir kalian tidak punya rumah, anak, semuanya jangan dikhawatirkan semuanya. Kita sudah minta sama Allah, tapi apapun yang Allah takdirkan kepada kita harus kita syukuri. Iya, saya ditanya tuh sama tetangga saya, kamu itu udah umur 50 tahun, nggak punya anak, nggak punya suami, kalau tua siapa yang mau merawat? Ya nggak, kadang ada pertanyaan di situ. Tapi jawaban saya punya Allah. Saya punya Allah dan yakin apa yang Allah berikan kepadaku ini adalah yang terbaik. Maka di bulan Ramadan ini kembali di training ini, ya harus kita kembali menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Saya ngomong di sini karena saya ingin menjadi yang lebih baik. Karena apa? Godaan setan itu, masya Allah, ya Allah. Ketika ada bos pura-pura sibuk kerja, okay? Kalau ada bos itu pura-pura sibuk kerja. Tapi kalau nggak ada bos, ya bukan Quran yang dibuka, HP, ya nggak? Saya ngomong. Maka saya ngomong sama jenengan semua, doain saya ya Allah, apa yang saya omongin ini dapat saya praktekkan. Di bulan Ramadan ini ya Allah, saya mohon ada perubahan pada diri saya sendiri. Saya nangis waktu malam, pagi ini kadang udah berbuat dosa lagi. Inilah karena apa? Kita yakin karena kita doif, kita lemah, ya. Kita lemah. Bahkan ada yang ngomong bahwa bulan Ramadan itu semua setan-setan dibelenggu, okay? Semua setan-setan dibelenggu. Itu kalau kita, hati kita, kenapa ya setan dibelenggu tapi masih malas baca Al-Quran, okay? Itu tapi karena itu ada kemampuan kita, hawa nafsu kita ini tidak dibelenggu, ya. Kita yakin ya Allah, setan di bulan Ramadan ini engkau ikat. Setan di bulan Ramadan ini engkau tinggalkan. Tapi kenapa saya malas belajar, masih malas melakukan amal-amal soleh, bahkan masih mengamalkan amalan-amalan yang salah? Itu karena manusia punya nafsu. Ya, nafsu kita itu, tujuan kita dalam hati kita, ya Allah, hari ini tak agak sedikit pun dari lisan saya selain berzikir kepadamu. Tetapi ketika ada yang masih muda, ya
mungkin masih lagi ta'arufan gitu ya, Ramadan video callan ngobrol sama calonnya bisa 2 jam. Ya Allah, baru calon dong. Nah, kalau mau ngobrol dengan Al-Quran baru 2 lembar matanya sudah. Nah, tuh apa itu? Nafsu kita masih menuruti orang, apa perbuatan yang salah. Maka di bulan Ramadan kemarin 2 hari sudah berlalu dari keutamaan Ramadan yang paling utama sudah berlalu. Yang pertama, keutamaan yang paling utama di malam pertama bulan Ramadan, yang kedua malam 17 Ramadan, yang ketiga ini belum terjadi. Insya Allah, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa-sisa ini Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Nah, apa cirinya? Al-Qadar sendiri mempunyai makna. Ada yang tahu namanya Al-Qadar? Makna Al-Qadar, lesi saya ada yang masih belum dibuka, Bu. Kemarin udah ya, lupa ya Bu, kemarin udah tak kasih ya. Al-Qadar sendiri mempunyai nama padat. Ya, saking padatnya malah apabila Al-Qadar itu datang pada hari itu, semua malaikat turun di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan andainya Al-Qadar itu diumpamakan barang, ya, maka seekor semut pun tidak akan bisa melalui kerumunan malaikat yang hadir pada malam itu. Maka dari ini malah kita yakin ngaji kali ini nanti pulang, mudah-mudahan apa yang saya omongin pun Allah memberikan, kabulkan doa saya. Ya Allah, aku akan niat iktikaf. Ya, iktikaf emang itu kan iktikaf kalau orang-orang di rumah di masjid ya. Tapi kita bisa iktikaf di kamar kita. Apalagi kita kaum wanita. Jadi ada tempat yang buat sholat. Kalau kita mau sholat isya sudah bersih semua, kita niat, ya Allah saya niat iktikaf. Nah, ada pahala yang mana pahala ini tanpa yang gampang. Cuman pahalanya ini dalam kurun waktu itu dihitung terus. Jadi mbaknya ini kalau sudah sholat subuh, ya sholat subuh nih, udah sholat subuh, ya Allah saya kerja nunggu sholat duhur. Sambil nunggu sholat duhur, niatin, ya Allah saya subuh ini saya mau mulai kerja, niat lillahi ta'ala nunggu waktu duhur. Nah setelah sholat duhur, ya Allah saya mau melanjutin kerja nunggu waktu asar. Dari waktu duhur ke asar Allah catat terus itu amal-amal ibadah kita. Apa yang kita lakukan itu Allah catat terus. Ya, jadi niat itu sangat penting. Niat dalam diri kita itu sangat penting. Maka dalam bulan Ramadan baik siang maupun malamnya kita niatin terus ya. Niatin terus dari subuh nunggu waktu duhur nunggu asar nunggu maghrib nunggu isya. Terus kita niatin. Jangan niatin ya Allah nunggu bulan nanti gajian. Suami udah WA, baju belum beli, beras udah nipis. Jangan nunggu itu. Jangan nunggu itu. Bahkan alhamdulillah ya dengan sedekah tadi saya sedikit lagi, sedekah itu kayak kita niat kerja di negeri Hong Kong ini, jangan niat kerja nyari duit ya, jangan niat kerja nyari duit. Boleh niat gini, ya Allah saya kerja ke Hong Kong agar engkau berikan aku rezeki yang berkah agar saya bisa sedekah. Jangan punya duit dulu baru sedekah, tapi kerja untuk nyari untuk sedekah. Nah itu insya Allah. Jadi apa yang dalam diri kita jalani itu akan merasa tenang, merasa benar-benar bahwa kita sudah hasbi Allah, kita serahkan dunia ini kepada Allah, kita serahkan hidup kita, mati kita, hidup kita, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini ada ilmu kalau mau khatam Quran sehari 4 kali khataman, tapi bacanya nggak ada 5 menit. Mau khatam Quran 4 kali pahalanya seperti khatam Quran 4 kali, tapi bacanya nggak ada 5 menit. Dan insya Allah sahabat-sahabat semuanya sudah hafal ayatnya. Catat nih, ya. Kalau kita mau membaca Al-Quran
dalam waktu 5 menit tapi pahalanya seperti 4 kali hataman. Baca